cita-cita besar Martin Paes membela skuad Garuda sempat hampir kandas. Padahal sang kiper begitu ingin membahagiakan neneknya dengan menjadi pemain timnas Indonesia. Paes bahkan sudah semangat belajar bahasa Indonesia hingga menghafal Pancasila. Beruntung, mimpi tinggi kiper keturunan Belanda ini akhirnya terwujud lewat sidang banding FIFA. Setelah proses yang panjang, Paes akan segera berseragam pasukan merah putih di ronde ketiga. Bagaimanakah perjuangan dramatis Martin Paes membela skuad Garuda? Cinta besar pada Indonesia. Martin Paes sempat mengejutkan netizen tanah air setelah mengaku tertarik membela skuad Garuda. Ex-kiper FC Utrecht ini bahkan gak keberatan membuang paspor Belanda. Padahal kesempatan Paes membela skuad The Oranje masih terbuka lebar. Performa kiper 26 tahun ini masih berada di level tertinggi setelah hengkang ke MLS. Sosok Paes juga sempat menjadi kiper potensial saat masih bermain di Eredivisie Belanda. Bukan mustahil sang kiper tiba-tiba mendapat panggilan dari skuad The Oranje. Pasalnya, persaingan kiper di timnas Belanda nggak terlalu ketat untuk ditembus. Namun Paes lebih memilih Indonesia karena ingin rasa cintanya pada sang nenek tersayang. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang peluang membela timnas Indonesia. Jadi itu luar biasa. Dan 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna, ujar Paes. Dengan bekal bakti pada sang nenek, sang kiper langsung semangat mengenal tanah leluhurnya. Paes bahkan rajin belajar bahasa Indonesia demi semakin mencintai Ibu Pertiwi. Bukan cuma itu, penjaga gawang FC Dallas ini juga sudah menghafal Pancasila. Paes mengaku sempat kesulitan mengingat sila keempat yang bunyinya cukup panjang. Sangat sulit belajar Pancasila seperti sila keempat. Bahasa Indonesia cukup sulit untuk saya, tetapi saya memahami apa yang dimaksud. Dan menurut saya penting untuk terhubung dengan kultur, budaya, dan sebagainya, ucap Paes. Gagal debut di ronde kedua. Niat serius mempelajari budaya Indonesia akhirnya berujung bahagia untuk Martin Paes. Kiper 26 tahun ini akhirnya resmi mendapatkan status WNI pada bulan April 2024 lalu. Foto Paes mencium bendera merah putih langsung viral di sosial media. Banyak netizen yang berharap sang pemain akan segera debut di 2 laga penutup ronde kedua. Penampilan Paes sudah ditunggu Irak dan Filipina yang bakal menjadi laga hidup mati skuad Garuda. Sementara sang kiper juga nggak sabar ingin segera debut untuk timnas Indonesia. Alasan utamanya adalah untuk sesegera mungkin bisa membela timnas Indonesia, ucap Paes. Media lokal Vietnam bahkan ikut menyorot rampungnya proses naturalisasi Paes. Kanal berita Bongda menyebut sang kiper bakal menggeser posisi Hernando Ari. Meskipun Hernando Ari adalah kiper yang bagus, namun Martin Paes akan menjadi kekuatan nomor 1 skuad Garuda di pertandingan besar, tulis Bongda. Bahkan, berita naturalisasi Paes juga diapresiasi tinggi oleh pelatih asal Malaysia. Raja Isa bin Raja Akram Shah menilai PSSI layak dipuji karena sudah melakukan pekerjaan hebat. PSSI telah menunjukkan keseriusan dan strategi yang baik. Kehadiran Martin Paes akan meningkatkan persaingan di posisi kiper, tulis Raja Isa. Meskipun sudah menjadi WNI, Martin Paes ternyata belum bisa langsung memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, sang pemain terhalang aturan FIFA karena sempat membela timnas Belanda. Paes pernah memperkuat skuad The Oranje U21 saat sudah berusia 22 tahun. Momen ini terjadi saat pertandingan ajang kualifikasi Euro U21 antara Belanda melawan Belarusia. FIFA mendakwa Paes telah melanggar pasal 9 ayat 2 FIFA soal pergantian asosiasi. Seorang pemain gak bisa berganti timnas jika pernah membela negara lain saat berumur 21 tahun ke atas. Alhasil peraturan ini menghambat Paes untuk tampil melawan Irak dan Filipina. Sayangnya bulan Juni mungkin datang terlalu cepat. Saya sudah melakukan segala cara untuk dapat membela timnas Indonesia secepatnya, ucap Paes. PSSI juga kecewa, kiper kelahiran Nijmegen ini belum dapat memperkuat skuad Garuda. Bahkan, pihak federasi nggak bisa menjamin kalau Paes akan bermain di ronde ketiga. Kami masih belum tahu apakah Paes bisa dimainkan di ronde ketiga.
tetapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengurus dokumen Martin Paes, ucap Yunus Nusi. Akhir bahagia perjuangan dramatis Martin Paes. Setelah gagal bermain di ronde kedua, Martin Paes harus melewati proses panjang demi skuad Garuda. Sang pemain diwajibkan lebih dulu menjalani sidang banding ke FIFA. Jika gagal, maka Paes harus membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Persidangan yang dimulai 15 Agustus 2024 ini akhirnya diumumkan pada 18 Agustus 2024. Beruntung, hasil sidang banding memberikan lampu hijau untuk Paes membela skuad Garuda. Kabar gembira ini langsung disampaikan oleh Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya. Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir. Setelah menunggu berbulan-bulan, Paes juga turut bersyukur sudah resmi membela timnas Indonesia. Saya merasa ingin segera datang ke Indonesia untuk bermain bagi tim nasional. Saya juga sangat bersyukur karena bisa membela tim Garuda, tutur Paes. Komentar selamat juga disampaikan oleh FC Dallas selaku klub sang pemain. Skuad Toros memposting foto Paes di akun sosial media X dengan caption Garuda's Own. Martin Paes berpeluang besar akan segera melakoni debut di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 26 tahun ini bakal menambah kekuatan melawan Arab Saudi dan Australia. Persaingan kiper utama skuad Garuda diprediksi bakal semakin memanas. Paes nampaknya bakal merebut tempat Hernando Ari saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kiper Persebaya Surabaya ini berpotensi dicadangkan Shin Tae-yong karena tampil kurang maksimal. Hernando sempat membuat blunder fatal saat melawan Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Meski berpeluang dicadangkan, pemain kelahiran Semarang ini nggak takut bersaing dengan Paes. Hernando bahkan sempat bilang ke Sandy Walsh akan belajar banyak dari kiper FC Dallas tersebut. Hernando bilang ke saya, dia akan belajar banyak dari Martin Paes dan akan mendapatkan pengalaman. Itu adalah pemikiran yang positif dari Hernando, tegas Sandy. Kehadiran Paes juga bakal membantu skuad Garuda meredam umpan silang berbahaya. Pasalnya, Arab Saudi dan Australia diprediksi akan memakai strategi hujan crossing. Pengalaman Paes di Eredivisie dan MLS bakal berguna untuk mengawal gawang skuad Garuda. Refleks cepat serta postur jangkung sang kiper bakal menyulitkan Arab Saudi dan Australia. Skuad Socceroos punya striker bertubuh raksasa seperti Michael Duke yang punya insting berbahaya. Sementara Arab Saudi juga nggak bisa diremehkan karena diperkuat Firas Alburaikan. Di musim lalu, Paes mencatat 101 penyelamatan dengan persentase sukses hingga 72,1%. Ex-kiper FC Utrecht ini bahkan sempat mencatat 7 saves hebat pada bulan Juni lalu. Sayangnya, performa hebat Paes nggak berhasil dimanfaatkan rekan-rekannya. FC Dallas tetap kalah dramatis 2-3 dari Seattle Sounders akibat pertahanan yang buruk. Kemampuan hebat Paes membuatnya terpilih masuk tim MLS All-Stars. Kiper anyar skuad Garuda ini punya kesempatan tampil bareng dengan bintang seperti Lionel Messi dan Luis Suarez. Sayangnya duo andalan Inter Miami ini nggak bisa tampil karena kurang bugar. Dengan resmi membela timnas Indonesia, akankah Martin Paes bakal menjadi jimat keberuntungan untuk lolos ke Piala Dunia?